Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Hasbitagal, NIM 0201191004. Saya akan menjawab soal UTS Hukum Acara Perdata. Soal yang pertama adalah uraikan pengertian hukum acara perdata dan kenapa hukum acara perdata dibutuhkan dalam proses penegakan hukum perdata. Baik, menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Ada alasannya. Yang pertama adalah menjamin kepastian hukum di mana setiap orang berhak mempertahankan hak perdatanya sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada orang lain itu dapat dituntut melalui pengadilan. Dan kedua, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum material dalam praktik melakukan perantara peradilan. Selanjutnya soal nomor 2. Uraikan apa saja yang menjadi asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata itu ada 8. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, asas persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, audi et alteram partem. Yang kelima, putusan harus disertai dengan alasan. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Dan yang ketujuh, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ke-8, bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Selanjutnya soal nomor 3. Uraikan apa yang dimaksud dengan gugatan dan apa bedanya dengan permohonan. Sertakan contohnya. Apa yang dimaksud dengan gugatan? Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dalam gugatan ada satu sengketa. Perbedaannya, kalau gugatan ada satu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan oleh putusan oleh pengadilan, sedangkan permohonan tidak ada sengketa, hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan yang lazim yang disebut sebagai putusan deklaratoir, yang putusan bersifat menetapkan. Selanjutnya soal nomor 4. Uraikan apa hubungan antara posita dengan petitum baik dalam gugatan maupun permohonan. Baik, tadi contoh soal nomor 2 tadi. Contoh masalah waris, kasus waris. Akan dikatakan sebagai gugat apabila mengandung sengketa waris di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta warisan. Tetapi akan disebut pemohonan apabila waris ke pengadilan seorang pemohon menetapkan ahli waris ke pengadilan agama atau tidak ada sengketa. Jadi selanjutnya soal nomor 4, uraikan hubungan antara posita dengan petitum baik dengan gugatan maupun permohonan. Jadi dalam hal ini posita adalah rumusan dalil atau surat gugatan. Sedangkan petitum adalah hal yang diminta penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Itu dia. Selanjutnya soal nomor 5, uraikan apa yang menjadi perbedaan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif dalam sebuah gugatan, baik berikan pula contohnya. Ya. Selanjutnya di sini kumulasi subjektif itu adalah terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif
adalah terdapat tuntutan yang diajukan harus ada hubungan di antara subjek hukum lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat secara tersendiri. Nah, sedangkan objektif ini, kumulasi objektif ini adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan sekaligus. Itu dia. Nah, itu contohnya itu misalkannya si A dan si B menggugat C dan D tentang warisan. Bersamaan itu pula diajukan juga gugatan utang piutang oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini tidak ada konektivitas antara perkara warisan dan utang piutang. Jadi gitu. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.